Hari ini kita memulai Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu penuh 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus." Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Ajarlah setiap kami ya Tuhan, untuk mengerti. Kiranya Roh-Mu boleh memimpin kami, membukakan mata kami dan telinga kami, dan hati kami dan pikiran kami boleh Tuhan bentuk. Kehendak kami ya Tuhan boleh digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah setiap kami yang ada di tempat ini. Jangan lalukan kami ya Tuhan. Berikanlah berkat-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, ini kita masuk ke pasal 17. Ini adalah pasal yang baru dari kitab Wahyu. Dan ini merupakan bagian yang baru dari kitab Wahyu. Salah satu malaikat yang menumpahkan cawan murka ke atas bumi menjadi pemandu daripada Yohanes. Di ayat yang pertama dikatakan, "Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, 'Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar.'" Ketika malaikat katakan mari ke sini, ini sesuatu hal yang besar yang akan terjadi. "Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Dan banyak airnya, apa maksudnya? Banyak airnya, apa maksudnya saudara? Kita lihat Wahyu 17 ayat 15. Firman Tuhan menjelaskan itu sendiri kepada kita. Wahyu 17 ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. "Lalu ia berkata kepadaku, 'Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.'" Ya, jadi air yang banyak, biasa kalau ada air, ada sungai, biasanya maka orang akan bermukim di sana. Ya, bermukim dan kemudian suatu kebudayaan maju dan kemudian menjadi kota besar. Dan di sini ketika bicara pelacur ini duduk di tempat yang banyak airnya. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan, itu adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Soalnya sebelum Tuhan mengakhiri sistem dunia yang menyembah berhala, Tuhan mau agar Yohanes dan orang-orang percaya melihat sistem dunia itu realitanya seperti apa. Karena yang realita kelihatan oleh mata itu berbeda dengan realita sebenarnya seperti apa. Dan Tuhan mau Yohanes melihatnya, dan Tuhan mau gereja Tuhan melihatnya. Saudara, Yohanes melihat budaya duniawi yang dipersonifikasikan sebagai pelacur yang menjijikan. Penuh kejahatan, penuh kekerasan, penuh penipuan. Dan membawa banyak orang ke dalam bahkan penyembahan berhala. Dan puncaknya adalah apa? Penyembahan berhala. Saudara, setiap orang menyembah Allah. Setiap orang mau menyebut saya ateis, itu pun menyembah Allah. Cuman masalahnya, Allahnya Allah yang asli, yang sejati, atau Allah yang palsu. Dan kemudian manusia ketika menyembah Allah, dia akan dibentuk seturut Allahnya yang disembah.
Dan kemudian ketika dia menyembah Allah itu dan dibentuk oleh Allah yang dia sembah, dia pun membentuk masyarakat seturut yang dia sembah. Jadi ada hal ini yang terjadi. Setiap orang menyembah Allah. Masalahnya Allah palsu atau Allah yang sejati. Kalau menyembah Allah palsu maka ujungnya kematian. Kalau menyembah Allah yang sejati maka ujungnya adalah kehidupan. Dan ketika menyembah Allah, maka orang itu dibentuk seturut Allah yang dia sembah dan membentuk masyarakat yang dia sembah. Maka enggak heran pikiran, hati, perkataan, dan tindakan akan seturut siapa yang dia sembah. Apa yang dia sembah kemudian muncul dalam pikiran dan hati, dalam perkataan dan tindakan. Saudara, perikop yang kita baca menyampaikan kepada kita gambaran besar tentang pelacur besar. Dan di sini disampaikan dari perikop yang kita bacakan berkenaan mengenai pelacur besar ini. Bicara mengenai lokasinya di mana. Bicara mengenai apa yang ditungganginya. Bicara mengenai apa yang dikenakannya. Bicara mengenai cawan yang dia pegangnya. Bicara mengenai namanya yang menyingkapkan misteri perannya dalam sejarah. Dan mengenai lokasinya, Yohanes dibawa ke padang gurun oleh Roh. Ini baik atau tidak baik? Dibawa ke padang gurun. Kalau Yohanes dibawa oleh malaikat, ya tentu hal yang baik ya. Apalagi dibilang dibawa oleh Roh. Dan ketika dikatakan oleh firman Tuhan dibawa oleh Roh, itu bukan kayak ini nggak jelas nih, ini bayang-bayang nih, ini mimpi nih, ini samar-samar nih, enggak. Tetapi dengan penglihatan yang jelas yang dia lihat. Jadi kalau biasanya kita nonton film ya, ketika orang ya dipenuhi dengan penglihatan, maka orang ini akan sama-sama kayak gitu ya. Bukan seperti itu ya. Yohanes dengan jelas pikiran yang tajam melihat apa yang malaikat perlihatkan kepada dia. Dia rohnya dia dibawa ke padang gurun. Dan dalam Wahyu 12 ayat 6 kita buka bersama-sama. Ini adalah padang gurun, tempat di mana gereja Tuhan dibawa ke sana oleh Tuhan sendiri. Gereja Tuhan di sana disiapkan tempat dan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun yang kita baca ini nanti dikatakan bahwa akan lari ke sana gitu ya. Kita buka Wahyu 12 ayat ke-6. Wahyu 12 ayat 6. Ini pernah kita bahas ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ke sana untuk dipelihara oleh Allah. Jadi padang gurun adalah tempat di mana Tuhan mempersiapkan tempat perlindungan bagi gerejanya. Di mana? Di padang gurun. Coba bayangkan. Saudara mendapatkan gambar ini dari mana ya? Kok bisa di padang gurun justru ada tempat perlindungan? Bukan di tempat yang ada sungai yang mengalir. Bukan di kota besar. Di zaman Musa juga sudah ada ya gambaran seperti ini. Kota besar di Mesir. Dekat sungai. Mereka hidup. Dan Tuhan panggil mereka keluar. Menempatkan mereka di padang gurun untuk menyembah Tuhan. Bukan menyembah berhala-berhala. Lihat ya padanannya saudara. Nah di sini kita lihat Tuhan membawa umatnya ke padang gurun. Mempersiapkan tempat perlindungan bagi gerejanya. Tuhan membawa gerejanya agar tetap aman selama masa kesengsaraan besar. Saudara, penganiayaan dan penolakan sosial seringkali orang Kristen alami di masyarakat. Dan itu menyebabkan orang Kristen dikucilkan dari masyarakat duniawi. Dan saudara nggak usah heran dan saudara nggak usah kecil hati ketika saudara mengalami pengasingan oleh karena nama Tuhan. Oleh karena nama Yesus nggak usah heran kalau saudara ketinggalan. Nggak dapetin informasi yang terbaru, kekinian, nggak apa-apa saudara. Nggak apa-apa kalau saudara kemudian terasingkan. Oh loh kamu nggak tahu? Nggak usah khawatir. Karena tempat pengasingan diri yang Tuhan berikan di padang gurun itu menjadi tempat
perlindungan. Justru ketika kita dikucilkan, itu menjadi tempat perlindungan kita. Bahkan menjauhkan kita dari daya tarik dosa yang memikat. Tanpa saudara sadari, Tuhan menyediakan tempat untuk menyembah Tuhan di padang gurun. Dikucilkan karena nama Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan memimpin. Sebagaimana orang Israel dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Menyatakan kehendak Tuhan, ayo kita berjalan. Ayo kita berdiam. Sekarang kita maju. Sekarang kita bertempur. Terus bersandar pada pimpinan Tuhan. Dan itu menjagai kita daripada daya tarik dunia yang menghancurkan gerejanya. Saudara, Babel sendiri nanti akan berubah menjadi padang gurun. Babel sendiri akan menjadi padang gurun. Dan ini tepat sekali sebagaimana ketika orang-orang tinggal di Jepang. Waktu pertama kali datang ke Jepang, mungkin kita juga mengejar impian kita masing-masing dengan studi, dengan pekerjaan, dengan mungkin kehidupan baru yang ingin kita jalani di Jepang ini. Tetapi ketika kita melangkahi masuk ke dalamnya, kita menemukan apa? Mungkin uang bertambah, tetapi kekosongan besar terjadi di dalam kehidupan. Dan ketika kekosongan, kesendirian terjadi dalam kehidupan, maka kemudian apa yang ingin kita lakukan? Kita berusaha walaupun mungkin sebagai orang Kristen, mulai mengambil sesuatu yang bahkan firman Tuhan larang untuk berjalan. Karena penuh daya tarik yang menggoda. Tapi ketika saudara berjuang, bertahan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, saudara terjaga daripada dosa-dosa yang menghancurkan saudara. Ketika masuk ke dalam jebakan-jebakan, maka jiwa saudara akan tercabik-cabik. Dan itu jalan kembalinya tidaklah mudah. Hancurnya begitu gampang, untuk pulihnya begitu sulit. Saudara, Babel sendiri nanti akan berubah menjadi padang gurun. Kita lihat Wahyu 18 ayat 2. Jangan iri karenanya. Jangan takut kalau misalkan meninggalkannya. Kita buka Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang sangat kuat, katanya, sudah runtuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ujungnya adalah kehancuran dan kematian. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, walaupun dikucilkan karena nama Tuhan, tapi Tuhan memimpin dan Tuhan memberikan kehidupan. Ada yang tidak dimiliki oleh Babel si pelacur ini dan para pengikutnya, tetapi dimiliki oleh mereka yang menyembah Tuhan yang sejati. Damai sejahtera yang tidak bisa diganggu oleh apa yang ada di luar. Saudara, lokasi daripada pelacur ini adalah di padang gurun. Dikatakannya padang gurun. Dennis Johnson mengatakan, bagi Yohanes dan gereja, padang gurun menggabungkan penderitaan fisik dan keamanan rohani. Artinya, karena nama Tuhan, penderitaan fisik didapat sangat mungkin saudara alami. Keuangan, kekuatan, tenaga, kehidupan. Saudara mungkin akan ngalamin segala hal yang fisik yang kemudian menimpa saudara karena nama Kristus. Tetapi bersamaan dengan itu ada keamanan rohani yang Tuhan berikan. Dan kemudian dia katakan, bagi Babel, padang gurun itu adalah takdir kehancurannya. Padang gurun bagi orang percaya itu adalah tempat pelatihan Tuhan. Tempat yang aman untuk kita datang menyembah Tuhan. Ketika saudara dibatasi oleh fisik yang begitu lemah, justru di tengah-tengah kelemahan kita bisa menyembah dan memuji Tuhan kita. Tetapi bagi Babel itu adalah takdir kehancurannya. Dan kemudian yang ditungganginya adalah seekor binatang merah ungu atau merah darah, yang penuh dengan nama-nama hujat dan berkepala 7 dan bertanduk 10. Saudara pernah dengar ini ya? Bertanduk
10 berkepala 7. Ini masalah dibolak-balik. Ini menggambarkan dua sosok yang telah kita lihat sebelumnya. Kita lihat kembali Wahyu 12 ayat ketiga. Saudara lihat ya, Wahyu 12 ketika dibandingkan dengan Wahyu 17, ada beberapa hal kesamaan. Bicara mengenai binatang, bicara mengenai perempuan, sama-sama muncul. Sama-sama muncul, tetapi ada yang berbeda yang nanti kita akan bandingkan. Wahyu 12 ayat yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Siapa ini? Ya, si naga merah padam ini simbol dari iblis. Tepat sekali ya. Iblis counterfeit daripada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa. Si naga merah padam yang besar ini, yang kepalanya 7, tanduknya 10. Saudara ingat ya, berkenaan dengan ini ya, betapa lihainya dan cerdiknya dia. Waktu itu saya pakai perumpamaan ular berkepala 2 ya, apalagi kepala 7. Dan kita lihat lagi Wahyu 13 ayat 1. Wahyu 13 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Perhatikan mengenai kepala dan tanduk. 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Sama gak saudara? Ya, pemakaian katanya yang bolak-balik ya. Tetapi di Wahyu 17 ini siapa? Yang tadi Wahyu 13 ayat 1 itu siapa? Itu di Wahyu 12 ayat 3. Wahyu 13 ayat 1. Binatang yang muncul dari laut, Antikristus ya. Antikristus karena meniru Allah anak. Allah Bapa ditiru dengan si naga merah padam yang besar. Kemudian Allah anak ditiru dengan binatang buas yang muncul dari laut. Sama kesamaannya adalah berkepala 7, bertanduk 10, dibolak-balik. Ya. Ini bicara hal yang sama. Kristus pun ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia katakan, aku berkata, aku melakukan apa yang Bapa berikan kepadaku. Aku katakan kepadamu, untuk kamu lihat apa yang Bapa berikan kepadaku, aku lakukan. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, Antikristus juga sama. Apa yang dia katakan adalah kehendak iblis. Apa yang dia lakukan adalah kehendak iblis. Dan kita coba lihat. Antikristus dan Kristus. Kristus adalah raja di atas segala raja. Sedangkan Antikristus hendak mengklaim bahwa dirinya adalah raja di atas segala raja. Hendak mengklaim. Maka Antikristus ini siapa saudara? Kalau naga merah padam iblis, Antikristus ini siapa? Pemerintah tirani yang melawan Tuhan, yang menindas umat Tuhan. Ini secara fisik real kelihatan. Kalau iblis tidak kelihatan, maka Antikristus membuat bapaknya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kristus membuat Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Sama, iblis pun menirunya. Dan saat ini iblis mengumpulkan dari segala penjuru bumi orang-orang yang kemudian ikut bergabung dan kemudian menyembah binatang buas dan iblis ini. Saudara, kita pernah lihat ya, kepala 7 tanduk 10. Dan ini kan bicara iblis dan Antikristus. Yang di belakangnya adalah iblis juga. Warna merah ini kirmizi. Saya coba cek ya, kirmizi itu apa ya? Apakah ini benang-benang merah kirmizi? Karena kan dipakai untuk menjahit salah satunya kain-kain untuk peralatan di kemah suci. Dan terus saya cek kirmizi itu apa, bahasa ini sangat asing bagi saya. Ini adalah warna merah dalam bahasa Turki. Jadi ini adalah warna merah. Merahnya merah apa? Sangat mungkin merah padam. Sangat mungkin merah padam. Sama saudara. Merah. Merah yang seperti apa? Merah darah.
merah darah. Warna merah itu mencerminkan penganiayaannya yang berdarah terhadap orang-orang kudus. Kita sudah lihat ini di waktu yang lalu ya saudara. Dan kemudian nama-nama yang menghujat itu adalah permintaannya untuk disembah. Kalau orang-orang menyembah Kristus, di sini dia mau, binatang buas yang muncul dari laut ini mau supaya dia disembah. Tapi dia lakukan dengan cara apa? Menghujat. Saudara pernah gak sih ngalamin saudara dari mulut saudara jelek-jelekin orang lain? Kenapa saudara jelek-jelekin orang lain? Kadang pada saat itu kita sedang membangun citra diri kita, bukan? Saya gak seperti dia, lihat dia seperti itu. Saya gak seperti dia. Ya kan ya? Pernah gak saudara? Nah kalau itu pernah kita lakukan, ini kita lebih mirip dengan ini loh. Lebih mirip yang dikatakan ini. Antikristus dengan nama-nama yang menghujat Allah, melawan Allah. Itu adalah tujuannya supaya kemudian orang-orang menyembah datang kepadanya. Ini dilakukan. Dan kemudian saudara 7 kepala. Berkaitan dengan 4 binatang buas dari Daniel ke-7. Kita pun pernah melihatnya. Yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia yang kejam. Dan tanduk 10 juga berkaitan dengan binatang buas keempat dari Daniel. Yaitu kekaisaran Romawi. Suatu kota yang besar. Suatu pemerintahan yang besar. Kita sudah pernah melihatnya juga. Dan binatang ini ketika digabungkan. Ini melambangkan semua kekuatan besar yang menganiaya. Yang memerintah dengan kekerasan. Dan merupakan musuh utama Kristus dan gerejanya. Saudara, perempuan pelacur ini menungganginya. Artinya apa? Menunggangi daripada binatang ini. Artinya apa? Ada kaitannya nggak? Antara yang ditunggangi sama yang menunggangi. Ada kaitannya. Ada relasinya. Ada kerjasama di antara keduanya. Seperti apa kerjasamanya? Kalau saudara satu sudah melihat bahwa ini adalah semua di belakangnya iblis. Yang satu adalah antikristus yang memerintah lewat sistem pemerintahan. Yang memerintah bangsa-bangsa dan dunia. Dan ini sekarang adalah perempuan pelacur. Dan keduanya bekerja sama. Perempuan ini menunggangi daripada binatang ini. Saudara ngerti artinya apa ini? Ada kaitan antara perempuan ini dengan iblis dan binatang buasnya. Mereka bekerja bersama, ngapain? Untuk menundukkan bumi. Untuk membuat setiap wilayah kekuasaannya tunduk kepadanya. Dengan cara apa? Beberapa orang kemudian akan diintimidasi oleh kekuatan dunia untuk bekerja sama dalam sistem ekonominya yang merosot. Setiap pilihan yang ada mungkin sudah gak ada jalan keluar. Yang kita lakukan semua adalah yang merosot dan memilih dari merosot, besar merosot, semua yang sudah merosot. Mau berusaha melawan itu begitu sulitnya karena ditindas dari atas. Saudara dengar gak ya, saya dapat WhatsApp di Indonesia lagi heboh. Kalau seorang dokter mahasiswa Universitas Kedokteran Negeri di Indonesia itu ditindas oleh sempainya, ditindas oleh bahkan dosennya. Dan saya lupa ini, ada satu penatua bilang, entah kenalan, oh ya betul kenalannya. Perkenalan dia punya anak sekolah di sana. Lalu kemudian katanya tiap minggu keluar 15 juta. Ngapain? Karena seniornya minta ditraktir makan. Kalau tidak dilakukan maka apa yang terjadi? Kesulitan dia alami. Dan itu ketika ini terjadi turun-menurun di dalam suatu universitas. Ketika jadi dokter apa yang akan terjadi? Kembali kemudian akan turunkan itu ke bawah. Di dalam belenggu, di dalam ikatan begitu mengerikan. Akan jadi apa kedokteran di Indonesia kalau ini terus terjadi, saudara? Dan saudara, begitu juga bahkan secara global, sistem ekonomi akan kemudian dengan ekonomi yang merosot, dengan sistem yang diatur oleh antikristus, dengan ekonomi sosial, politik, segala macam, saudara.
Dan ini kemudian akan mengintimidasi dan menjadi tiran di atas. Orang yang tahu informasi-informasi dulu dan yang kemudian menyusun strategi itu biasa di atas. Sebelum orang di bawah tahu, yang di atas sudah tahu. Sudah ada apa jalan yang dia langkah, catur yang dimainkan, dijalanin dulu. Dan kemudian yang langkah berikutnya sudah ditahu semua. Sudah diprediksi dengan komprehensif segalanya. Maka beberapa orang akan diintimidasi oleh kekuatan dunia untuk bekerja sama dalam sistem ekonominya yang merosot. Dan yang lainnya kemudian ini dibujuk oleh kesenangan daging, menumbuhkan amoralitas. Satu dari sisi si binatang buas, satu dari si pelacur besar ini bekerja bersama. Amoralitas kemudian semakin bertumbuh. Dan ketika amoralitas terjadi, maka kemudian ini mendorong penerimaan tirani. Maka orang dengan rela menyembah binatang buas. Tanpa perlu dibayar, orang itu akan bayar sendiri untuk ngapain? Menikmati kenikmatan daging. Saudara, kalau dunia dengan rela menyerahkan diri mereka untuk hal yang akan membinasakan, bukankah orang Kristen seharusnya merelakan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk kehidupan dan menghidupkan orang lain? Iblis membalikkan. Tetapi ini semuanya tersembunyi dengan yang kelihatan oleh fisik mata kita. Dan Yohanes diperlihatkan realita yang sebenarnya. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dengan tekanan dari atas, lalu dari pleasure yang menggoda, yang kemudian membuat orang yang di dalam tawanannya menyembah binatang buas ini, maka kemudian manusia kehilangan kebebasannya. Padahal jargon yang sering disuarakan adalah kebebasan. Kamu bebas, masa kamu gak bisa? Masa kamu gak mau? Gak apa-apa. Oh, ini hal yang umum, hal yang biasa. Dunia pun melakukannya. Kita bebas, kamu bebas. Gak perlu ada yang mengikat kamu. Bahkan secara lebih jelasnya adalah firman Tuhan sekalipun, walaupun tidak dikatakan bebas, tapi justru manusia kehilangan kebebasan. Yang dikenakannya ini kemudian memperkuat gambaran perempuan ini dalam ayat yang keempat-a. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. William Hendrickson berkata, perempuan itu berdandan dengan sangat anggun dan berhiaskan perhiasan yang sangat banyak. Berpakaian kain ungu dan kain kirmizi merah ya. Karena dia duduk sebagai ratu, kata Hendrickson. Saudara, perwarna kain, kalau di zaman kita kan udah kayak gak ada bedanya. Ada bedanya gak sih zaman sekarang warna hitam, merah, putih, ungu? Ada gak sih ya? Kayaknya hampir gak ada ya. Hampir gak ada ya. Kalau dulu warna kain merah, warna kain ungu itu sangat khusus. Pewarna kain itu sangat mahal. Melambangkan kebangsawanan. Melambangkan kerajaan. Dan ditambah, ini elegan sekali pakai baju kain seperti ini ya. Terus ditambah dengan kilauan permata dan mutiara yang mencolok, melengkapi kesan kekayaan dan kecantikan duniawi. Dan ini kan memikat hati. G. Cabell mengatakan, dia adalah simbol budaya yang mempertahankan kemakmuran perdagangan ekonomi, serta mencerminkan daya tarik lahiriah yang digunakan para pelacur untuk merayu orang lain. Dunia akan membuat bahkan gereja Tuhan dan umat Tuhan pun tertarik masuk ke dalamnya dan menjadi serupa dengannya. Tapi jangan lupa, Paulus terus ingatkan gerejanya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, your mind. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kejahatan pelacur ini sangat besar. Dengan sistem yang digunakannya, dengan daya tarik yang dilakukannya yang begitu memikat
Siapa orang pun, setiap orang kalau bisa, orang percaya yang telah ditentukan selamat pun kalau bisa tidak diselamatkan kalau bisa. Dan ini saudara, begitu hebatnya dengan tipu dayanya. Jangan sekali-kali saudara mengatakan saya kuat, saya mampu, saya tidak akan jatuh. Dengan segera saudara akan jatuh. Iblis begitu cerdik, begitu memikatnya. Dan ini saudara kontras dengan keindahan sejati dari gereja yang adalah mempelai Kristus. Kita lihat perbandingan kedua perempuan ini. Kalau di Wahyu 12 bicara mengenai seorang perempuan gerejanya, di Wahyu 17 bicara mengenai perempuan pelacur ini, dan ini dibandingkan sama. Kita coba lihat, tetapi ada perbedaan ya. Kita lihat di Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara mulai ingat-ingat kembali, 12 bintang ini bicara apa? 12 suku Israel ya. Ingat ya, mahkota dari 12 bintang. Saudara ingat bicara mengenai matahari, mengenai bulan. Ini adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang diberikan, dipelihara oleh Tuhan. Dan kecantikan dari mempelai Kristus ini adalah mencerminkan kekudusan Tuhan. Ingat, penyembah Allah dibentuk menjadi serupa dengan Allah yang disembahnya. Dan mempelai perempuan Kristus mencerminkan kekudusan Allah yang bersinar. Dan nantinya, dan ini belum selesai, pengantin perempuan Kristus akan memiliki kecantikan yang melebihi kecantikan dunia yang palsu. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 11, dikatakan ia penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Begitu indah. Dan Tuhan membentuk gerejanya. Siapa ya? Siapa gerejanya ini? Adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita yang paling hina, yang paling tidak layak, dan dari yang paling hina dan tidak layak ini, kemudian Tuhan persatukan ke dalam gerejanya, dan Tuhan katakan mereka yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara lihat betapa bahagianya gereja Tuhan. Dan saudara, tidakkah seharusnya saudara bersyukur kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang terus menerus. Saudara, jangan take it for granted apa yang Tuhan berikan. Kalau Yudas diberikan lingkungan yang baik, Yudas diberikan guru yang terbaik, Yudas diberikan 3 tahunan lebih waktu-waktu yang terbaik, dia diberikan kesempatan untuk melayani yang baik. Semuanya begitu baik, tetapi dia take it for granted. Kenapa? Sebagaimana Alkitab yang kita bacakan, dia congkak. Memang dia punya modal, makanya gak heran dia disuruh menjadi bendahara. Dia bisa mengatur, dia bisa menyusun, dia bisa merapikan. Tetapi ketika dia dengan kecongkakannya, maka dia kemudian berusaha mempermainkan Tuhan. Dan ketika dia mempermainkan Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang dipermainkan, dia yang kemudian dipermainkan. Coba dia tunggu 48 jam lebih sedikit lagi, maka dia kemudian bersama dengan para murid boleh melihat kebangkitan Kristus yang dijualnya. Dengan pemikiran ekonominya yang tinggi, dia berpikir, oh saya bisa mendapatkan 30 keping perak, dan saya bisa mendapatkan rabi saya yang selama ini selalu meleset daripada usaha pembunuhan orang. Dia bisa mengadakan mujizat, dia berusaha mendapatkan dua-duanya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia menyesal dan dia membuang 30 keping perak, tapi 30 keping perak dikembalikan kepada dia dengan beli tanah pakai namanya, dan kemudian dia bunuh diri jauh daripada Tuhan tanpa pertobatan. Saudara, adalah anugerah Tuhan kalau Tuhan berikan kepada kita orang-orang yang sama-sama berjuang di dalam pekerjaan Tuhan. Itu hal yang indah.
Saudara kalau misalnya pergi ke gereja, gereja yang lain, saudara nggak setiap gereja punya hal seperti ini. Tetapi berharap dan doa kita, Tuhan bangunkan gereja-gereja yang cinta Tuhan, yang bekerja bersama untuk kemudian memperluas pekerjaan kerajaan Tuhan. Itu begitu indahnya. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk gereja kita, Tuhan perlengkapi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika ada orang-orang yang takut akan Tuhan, bekerja mati-matian akan nama Tuhan, saudara jangan hina. Saudara jangan begitu entengnya mengeluarkan kata-kata maki-makian kepada mereka. Lihat, memang manusia punya kelemahan, tapi lihat kelebihan mereka. Maka saudara akan maju. Kalau kemudian yang keluar dari mulut kita adalah perkataan maki-makian, kejelekan lagi, kejelekan lagi, kejelekan lagi, maka saudara kita semakin serupa dengan iblis, bukan serupa dengan Tuhan kita. Saudara jangan membuat orang yang paling hina, yang paling kecil, yang sudah dipersatukan dengan Tuhan ini terus kemudian saudara jadikan pasir. Mutiara yang ditemukan Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Hendaklah saudara pun boleh bersuka cita atas orang yang paling hina, tetapi Tuhan boleh pakai sebagai alatnya di dalam kerajaannya. Saudara, pelacur besar Babel berpakaian menggoda untuk memikat manusia, dan dia memikat raja-raja duniawi, dan ujungnya adalah menuju kehancuran mereka. Tetapi kecantikan lahiriah dari seorang wanita Kristus adalah sederhana. Sederhana, berusaha membangun dan bukan memikat. Bukan memikat. Dan saya ketika berpikir hal ini, saudara, saya ingat akan dandanan Korea dan Jepang. Saya punya teman orang Korea. Lalu saya tanya, apa bedanya sih kecantikan Korea dengan kecantikan di Jepang? Lalu teman saya orang Korea ini bilang, kalau di Korea itu banyak operasi plastik. Dan di Korea itu banyak orang pakai makeupnya tebel. Kalau di Jepang nggak tebel, dia katakan. Ya, dan saya bisa lihat betul ya, kalau di Jepang ini dandanannya nggak medok, sangat natural sekali. Bahkan saya pernah di kereta lihat tayangan iklan ya, dia bilang bagaimana untuk memilih bibir merah yang paling sesuai untuk Anda. Maka dia takarannya bukanlah satu warna apa, bukan, tapi adalah coba lihat ujung jari kamu, lalu dipencet ujung jarinya. Nah, warna yang merah kayak begini ini yang paling cocok dengan bibir kamu gitu ya. Oh ya, sangat natural ya. Setiap orang beda-beda ya, dan sangat natural merah gitu ya. Karena memang orang Jepang punya kebudayaan yang seperti ini, dan saya pikir sangat baik sekali ya. Jauh daripada penipuan loh, jauh daripada penipuan. Coba saudara nikah dengan orang yang begitu cantiknya, punya anak, loh kok anak saya nggak mirip dia. Wah, gue ditipu sama pasangan gue. Ini kan terjadi ya, dialami ya. Dan saya bukan bilang bahwa orang Korea adalah iblis atau ini, bukan. Maksudnya ini perumpamaan bahwa seperti inilah cara si pelacur dan iblis bekerja. Dengan tipu dayanya yang begitu memikat. Tetapi kecantikan lahiriah dari seorang wanita Kristus adalah sederhana. Jangan kemudian saudara nggak dandan ya. Biarin aja, nggak nyisir langsung datang ke gereja. Itu lain masalah lagi saudara. Yang saudara lakukan adalah berusaha untuk membangun umat Tuhan. Dan bukan untuk memikat dan bahkan menjatuhkan. Saudara, kecantikan daripada mempelai wanita Kristus adalah yang paling berharga adalah bukan yang di luarnya, tetapi kecantikan rohani. Kalau diberikan kecantikan luar lalu kecantikan dalam, ya puji Tuhan ya, ada juga ya. Sebagaimana ada orang kaya yang kuat tetapi takut akan Tuhan. Ketika saudara tidak punya kecantikan yang di atas rata-rata, yang nilainya mungkin 90-an ke atas gitu, saya nggak tahu apa itu. Kalau saudara mungkin punya nilainya 60 atau 50, bahkan kalau punya 30 atau 20. Bahkan ada sesuatu yang kalau orang melihatnya, aduh kok segera orang melarikan diri mukanya daripada saudara. Saudara nggak usah kecil hati, karena yang terpenting adalah kecantikan rohani. Kecantikan rohani. 1 Petrus 3:4, mari kita buka bersama-sama.
Petrus katakan kepada umatnya berkenaan dengan hal ini. 1 Petrus 3 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara gak usah kecil hati. Kita orang yang paling hina, yang paling buruk pun Tuhan katakan adalah yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi oleh sebab itu saudara, ini saya ngomong bukan kepada orang yang sudah menikah. Para single. Hindari pria atau wanita yang daya tariknya terutama bersifat sensual. Hindari. Hindari dengan penglihatan yang diberikan yang menarik saudara. Hindari dari perkataannya yang begitu menggoda saudara. Hindari semua yang bersifat sensual itu. Tipu daya demi tipu daya itu semakin hebat. Teknologi semakin tinggi, kejahatan semakin tinggi. Semakin hebat, melampaui apa yang kita ketahui. Saudara, setiap pria dan setiap wanita Kristus lebih hargailah keindahan karakter yang mulia di mana Kristus berdiam di dalamnya. Ketika saudara menikah, saudara bukan menikah dengan kecantikan luarnya. Saudara akan selalu berhadapan dengan karakter yang di dalamnya. Di mana Kristus bertata atau tidak. Luar biasa berpengaruh besar. Kalau saudara salah menikah, maka saudara akan terus mencuci muka saudara dengan air mata. Tidak ada habis-habisnya. Lebih baik terlambat menikah daripada salah menikah. Jangan terburu-buru, mohon pimpinan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang sekarang, langsung cepat. Jangan tunda-tunda. Terus jangan lihat, dia gak cantik, dia gak menarik. Padahal dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang saleh. Terus saudara jangan berkata, kesalahan itu kan bisa nanti bisa diubahkan lah dia jadi yang nggak kenal Tuhan. Tapi kalau muka kan nggak bisa berubah. Wah saudara, kacau ini saudara. Jangan lupa setiap orang akan tua. Yang dulunya cantik pun kemudian menjadi tua. Tetapi saudara, kebahagiaan, keindahan, karakter rohani yang Tuhan berikan itu tidak akan diganggu. Itu akan semakin terus bertahan. Indah. Saudara, apakah nggak lihat keindahan Pak Ong yang sudah tua ketika dia pergi sendiri? Yang dia duduk di jalan, pakai kursi harus didorong orang tapi dia tetap mau pergi. Indah, walaupun katanya Pak Tong sendiri mukanya semakin menjadi Kentucky Fried Chicken dia katakan. Yang dulunya begitu ganteng. Tapi kita lihat keanggunan rohaninya. Keeleganan rohaninya. Keindahan internal yang Tuhan berikan. Karena Kristus bertata di dalamnya. Jadi yang single jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Cari orang yang takut akan Tuhan. Tapi terus kemudian mana yang takut akan Tuhan? Semuanya ada kesalahan. Sehingga kemudian tidak berani melangkah sama sekali. Sampai ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Orang sendiri-sendiri pun gak sempurna kok. Mau cari yang sempurna. Mau seperti Tuhan Yesus. Mana ada? Tapi saudara, mulailah dengan persiapkan diri saudara sebagai calon pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan suami dan istri kiranya saling membentuk satu dengan yang lain untuk saling takut akan Tuhan. Disitulah terletak keindahan suatu keluarga. Keindahan yang tidak dapat diganggu oleh apa yang ada di luar. Segera jadikah? Tidak. Ada proses yang Tuhan berikan lewat jatuh dan bangun. Tapi terus jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Terus bergantung penuh kepada Tuhan. Walaupun tidak melihat tapi percaya. Dan kita mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan, lebih berbahagia. Jadi setiap pria dan wanita Kristen lebih hargailah keindahan karakter yang mulia di mana Kristus berdiam di dalamnya. Dan kita kemudian diperlihatkan apa yang dipegangnya di ayat yang keempat B.
Dan dikatakan dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Saudara, cawan emas itu menggambarkan kekayaan dan kemuliaan. Menggambarkan kekayaan dan kemuliaan. Saudara, orang kalau misalkan dapat kado yang bungkusnya wah begitu bagus, saudara berharap dalamnya bagus dong. Ya, lebih bagus daripada bungkusnya dong. Nggak mungkin ketika bungkusannya itu begitu indah, dengan pitanya, bahkan dengan bunga hidup menghiasi kadonya. Pas dibuka, loh ternyata satu set alat tulis buku, penggaris, dan pensil. Yang ada di Yakuan Shop misalkan ya. Nggak gitu kan ya. Yang di dalamnya begitu bernilai, biasanya dibungkus dengan kado yang bagus. Parfum yang harganya mahal, dibungkus dengan botol yang bagus, ya kan ya, didesain secara khusus. Nah, cawan emas ini menggambarkan kekayaan dan kemuliaan, memikat. Dan apa yang ada di dalamnya? Memabukkan. Apa yang ada di dalamnya? Saudara, orang mengharapkan minuman yang paling berharga dari wadah yang sangat berharga. Tetapi isi dari cawan emas ini adalah memiskinkan jiwa dan mempermalukan mereka yang meminumnya. Ketika saudara terpikat oleh cawan emas yang diangkatnya, tetapi saudara ketika meminumnya, saudara, jiwa saudara akan tercabik-cabik. Antara melangkah ke rumah Tuhan pun saudara mungkin takut. Di dalam pertimbangan, apakah saya layak, tidak layak, apakah saya harus datang ataupun tidak datang. Ini orang percaya loh. Orang percaya. Jiwa akan dimiskinkan, sebisa mungkin tidak dapat bekerja sama sekali. Dan ini adalah yang dilakukannya. Mempermalukan mereka yang meminumnya. Dan kemudian dikatakan mengenai kekejian. Kekejian itu adalah hal-hal yang menyerang Tuhan. Ketika Perjanjian Lama bicara mengenai ini kekejian bagiku, ini adalah berbicara mengenai penyembahan palsu di kitab Ulangan. Dan ketika Tuhan juga bicara mengenai kekejian ketika ada okultisme. Dan Tuhan juga mengatakan kekejian ketika ada penyimpangan seksual yang terjadi. Dan bukan saja saudara, ini menyebabkan ketidaksalehan dan dosa. Ada pengaruh dari cawan emas ini yang begitu memikat. Yaitu bagi mereka yang meminumnya, maka mereka akan dimabukkannya. Dan kemudian mendorong penyembahan berhala. Menggantikan penyembahan yang sejati dengan yang palsu. Ini yang didatangkan. Hendriksen mengatakan apapun yang digunakan oleh dunia untuk memalingkan orang percaya dari Allah mereka ada di dalam cawan ini. Semua yang memalingkan penyembahan kepada Allah yang sejati ada di dalam cawan emas ini. Yang begitu memikat. Lalu Hendriksen katakan pornografi. Olahraga yang membuat orang terserap ke dalamnya. Kemewahan, ketenaran, dan kekuasaan duniawi, hawa nafsu kedagingan dan sebagainya. Ini mencakup hal-hal yang pada dasarnya buruk dan juga hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi buruk tapi kemudian menjadi buruk karena orang tidak memandangnya sebagai sarana tetapi sebagai tujuan. Yang paling besar adalah mamon. Mamon, saudara. Tuhan Yesus katakan ya, pilih Tuhan atau mamon. Melihat yang gelap atau yang terang. Mengejar harta duniawi atau harta surgawi. Kalau kamu mengejar harta surgawi, melihat apa yang terang. Kalau kamu memilih Tuhan bukan mamon, janganlah kamu khawatir. Firman-Nya katakan, walaupun di padang gurun, kita dalam perlindungan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara lihat semua kaitan ini. Lihat burung, lihat bunga di bakung. Apalagi kamu, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Bangsa-bangsa, penguasa bangsa mengejar apa itu yang namanya makan, minum, dan pakai. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-Nya katakan. Saudara, budaya sekuler memegang cawan ini. Dengan kilauan emasnya yang kelihatan.
merayu-rayu orang-orang dengan isinya. Begitu memikat, menjadikan mereka budak-budak konsumerisme. Mereka akan kemudian datang dengan rela melayani penyembahan berhala dengan rela. Yang ditawarkan begitu memikat, tetapi dalamnya penuh dengan kekejian dan kekotoran percabulan. Saudara, saya waktu sekitar mungkin 1 bulan lalu saya ke toko home center, Biba Home namanya. Dan di toko center itu saya dan istri saya melewat satu tanaman. Dan istri saya tertarik sekali dengan tanaman ini. Dan di situ ada 3 jenis tanaman dari satu jenis yang sama, yaitu tanaman karnivora. Ada yang bentuknya seperti tabung besar perutnya, terus ada klep di atasnya gini, di sampingnya. Di sini ada tengahnya ada daun-daunnya. Kemudian ada satu jenis lagi, ada corong dari bawahnya kecil, terus kemudian besar, panjang, terus ada klepnya juga, gitu ya. Terus ada satu jenis lagi yang begini. Ya, ini paling familiar dengan kita ya. Nah, tanaman ini adalah karnivora. Karnivora, kenapa? Dan kenapa kok serangga bisa mau datang ke sana ya? Mencium baunya. Mencium baunya yang memikat. Ada yang bisa mereka makan. Ada yang bisa mereka santap. Saya nggak tahu apakah warnanya pun juga memikat ya. Mungkin juga ya, warnanya memikat juga ya. Dan ketika serangga datang kepada tanaman itu, ada yang ada lendirnya, ada airnya, ada apanya ya, dengan pikatannya itu yang memukau. Kemudian ketika serangga hinggap padanya, kemudian kan menikmati. Tapi ketika menikmati, dia mau jalan pun susah karena sudah kena lengketnya. Ketika mau gerak pun susah, tapi dia sambil menikmati dan menikmati. Dan ketika dia mau gerak-gerak, dan itu saudara, semakin kemudian mengikat dan menelan, membuat serangga ini tidak bisa bergerak. Walaupun dia meronta-ronta, tidak bisa lepas. Dan apa yang terjadi? Serangga itu akan dimakan habis oleh tanaman ini. Dengan cara yang sama dilakukan oleh si pelacur ini. Begitu memikat, tetapi ketika jatuh ke dalamnya, mau lepas pun susah. Dan kemudian sampai kemudian dihabisi hidup saudara. Jiwa saudara dihabisinya. Saudara tahu bagaimana orang tangkap serigala di kutub utara? Orang akan ambil belati lalu dilumurkan dengan darah lalu ditanamkan di permukaan es. Lalu serigala dengan penciuman yang tajam dia akan terus mengejar mencium itu. Kemudian dia datang ke belati itu, dia akan jilat belati itu. Wah, saya dapat darah. Wah, begitu nikmatnya. Dia jilat. Tetapi lidahnya yang tersayat sampai kemudian darahnya keluar dan kemudian dia mati. Lemas, tergeletak. Dan di saat itulah pemburu serigala menangkap serigalanya. Saudara, iblis tidak mau sendirian masuk ke dalam neraka. Iblis tidak mau sendirian, maka dia terus berusaha dengan sekuat mungkin, sebisa mungkin, sebanyak mungkin orang bersama-sama ditangkapnya, dirayunya, diajaknya, dan kemudian dibawa masuk ke dalam bersamanya. Saudara, setelah Yohanes diperlihatkan lokasinya, setelah Yohanes diperlihatkan apa yang ditungganginya, setelah Yohanes diperlihatkan apa yang dikenakannya, setelah Yohanes diperlihatkan apa yang dipegangnya, kemudian akhirnya Yohanes mengetahui namanya. Ayat yang kelima dikatakan, dan pada dahinya tertulis suatu rahasia, yaitu suatu misteri. Karena ini nggak langsung bisa tahu, maka dia katakan ini suatu rahasia. Artinya suatu misteri. Dikatakan adalah Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Saudara, para pelacur di Roma itu dikatakan mengenai ikat di kepalanya. Dan di atas ikat kepalanya itu ada namanya dia. Jadi ada namanya dia. Dan pelacur Babel di sini ada namanya. Yaitu ini Babel besar. Dan ini adalah cirinya. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi saudara, ini namanya adalah Babylon the Great. Babel itu melambangkan kekuatan setan yang bersekutu melawan Tuhan.
Saudara ingat menara Babel ketika didirikan? Manusia mendirikan menara Babel dan ketika sampai ke atasnya dengan pencapaian yang begitu tinggi. Kemudian apa yang didapatkan? Mana gak ada Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan menjatuhkan, Tuhan membingungkan, Tuhan mencerai-beraikan mereka. Saudara, Babel lah yang menghancurkan Yerusalem di bawah Nebukadnezar. Dan ke Babel lah umat Tuhan dibuang ke sana. Karena kenapa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Dan istilah Babel besar ini pernah dipakai dalam kitab Daniel. Daniel 4 ayat 30 kita buka bersama-sama. Diucapkan dari Raja Nebukadnezar yang adalah Raja Babel. Daniel 4 ayat 30 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudara, Raja Babel itu begitu bangganya dengan penyembahan berhalanya. Yang dia bangun, yang dia capai. Tetapi saudara, setelah ayat ini apa yang terjadi kemudian? Kemudian Tuhan merendahkan dan menjatuhkan dia. Begitu juga orang-orang yang mengikutinya akan menjadi serupa dengannya. Selain namanya Babel besar, dia juga disebut sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Bukan saja saudara pelacur itu sendiri yang merupakan seorang pelacur, yang kemudian datang raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul, yang datang penghuni-penghuni bumi dan kemudian dibuat mabuk juga dengan pesta pora anggur percabulannya. Tetapi juga dia adalah ibu. Artinya dari dia muncul banyak semua orang yang melakukan pelacuran rohani dengan menyembah binatang buas itu. Maka gak heran kemudian datang orang-orang seperti dia. Budaya sekuler, penampilannya, spiritnya mengikuti Babel besar ini. Saudara, Babel besar melambangkan persundalan rohani, lambang dari penyembahan yang meninggalkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Babel besar dan para anak-anaknya, mempelai wanita Kristus memiliki kebajikan yang sepenuhnya berlawanan dengan pesta pora pelacur ini. Gereja Tuhan hidup dalam kesalehan dan kekudusan. Saudara, kita buka Mazmur 29 ayat 2 dan kita hafalkan untuk hafalan kita minggu depan. Mazmur 29 ayat 2. Bersama-sama 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, ngapain tiap minggu datang ke gereja beribadah? Saudara menyediakan waktu, menyediakan tenaga. Setidaknya bangun lebih pagi, bangun beranjak daripada tempat tidur. Atau bahkan saudara mempersiapkan waktu dari malam sebelumnya. Atau mempersiapkan anak-anak saudara dari malam sebelumnya. Saudara menyampaikan dan mengajarkan kepada anak-anak, besok kita ibadah ya anak. Ngapain kita tiap-tiap minggu datang? Adalah untuk menyembah Tuhan, bukan? Dan adalah keindahan ketika saudara menyembah Tuhan yang sejati, yang layak untuk kita disembah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, serahkanlah jiwa saudara bukan kepada iblis tetapi kepada Tuhan. Relakanlah dirimu bukan kepada iblis tetapi kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya umat Tuhan di tempat ini tidak semakin serupa dengan Babel besar dan iblis. Kiranya umat Tuhan di tempat ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Jonathan boleh pimpin kita dengan suaranya yang keras. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Atas teguran, atas peringatan akan jahatnya iblis,
yang senantiasa berusaha untuk mengajak kami memberontak padamu ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas peringatanmu ini Tuhan, dan kiranya kami boleh terus bergantung padamu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menjalani kami di dalam kehidupan kami di Jepang ini Tuhan. Kiranya Kau boleh terus menuntun kami Tuhan, hari demi hari menjalani hidup kami Tuhan, untuk bisa menjadi terang-Mu Tuhan dalam masyarakat Jepang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.